Pemirsa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE bisa menjerat siapapun. Tidak sedikit masyarakat yang dipidana hanya karena isi postingan di media sosial yang dinilai menyinggung pihak lain. Masyarakat pun diminta untuk bijak dalam berekspresi di media sosial. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Undang-Undang ITE tidak hanya menjerat para pesohor, tapi juga masyarakat umum. Kelompok awam seringkali menjadi terlapor utama dalam kasus Undang-Undang ITE. Dalam kasus pencemaran nama baik atas Fitriani Manurung, seorang istri perwira polisi berpangkat kombes, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Feby Nur Amelia. Untuk umum dapat mengajukan upaya hukum. Ya, sidang ditutup. Feby yang merupakan ibu rumah tangga ini diseret ke meja hijau setelah menagih hutangnya sebesar 70 juta rupiah melalui media sosial. Fitriani Manurung yang tidak terima dan merasa nama baiknya tercemar melaporkan ke pihak kepolisian. Sebelumnya wanita 29 tahun ini mengaku telah berupaya menagih hutang tersebut secara pribadi, namun akses komunikasi nyatanya diblokir oleh Fitriani selaku pelapor. Kebetulan beliau adalah sahabat saya. Saya memposting karena akses saya untuk menghubungi beliau udah tidak bisa. Jadi setelah saya posting itu, baru beliau ada respon, lalu responnya melaporkan ke polisi. Harapan saya beliau bisa membaca dan juga bisa membayar hutang. Berapa sebenarnya? 70 juta. Belakangan Fitriani juga membantah jika dirinya memiliki hutang kepada Feby. 2019 saya buat laporan karena postingan itu sangat merusak nama baik saya. Tapi dia belakangan ini itulah buat postingan-postingan menagih hutang kepada saya. Nah, saya kan tidak memiliki hutang kepadanya. Boleh dia buktikan, baik itu kwitansi, bukti transfer, ataupun setidaknya ada kata-kata SMS. Persidangan terus berlanjut hingga pada Oktober upaya Fitriani ingin memenjarakan Feby dengan Undang-Undang ITE gagal. Karena putusan pengadilan menyatakan Fitriani terbukti memiliki hutang sejumlah 70 juta rupiah. Kasus nyaris serupa juga dialami Fani. Perempuan 40 tahun ini harus menyandang status terdakwa atas kasus dugaan pencemaran nama baik karena dilaporkan oleh kakak iparnya sendiri. Fani dijerat Undang-Undang ITE setelah menulis curhat di media sosialnya terkait hutang piutang kakak iparnya. Saat ini Fani tengah menjalani hukuman 2 tahun percobaan. Masalah yang saya hadapi ini bermula dari pertikaian intern keluarga. Jadi pertengkaran itu terjadi di WA Group Family dan kemudian karena kesal sebagai seorang wanita dan seorang ibu-ibu yang kesal dan ingin curhat, kemudian saya kebablasan curhat di media sosial, di Facebook, dan kemudian saya dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Dan yang dilaporkan itu adalah berupa WA Group Family dan Facebook saya sendiri. Saat itu saya nggak nyangka, karena sebenarnya ini masalah hutang piutang, di mana setiap kali saya menagih itu saya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, saya sekarang lebih ini aja sih, maksudnya pertama saya lebih bijaksana dalam bersosmed. Kedua, saya juga bisa jadi contoh soal buat yang lain, buat teman-teman saya, keluarga saya, tentang bahayanya UU ITE ini, bahwa semua dari kita itu, kalau misalnya kita waktu kecil kan kita berpikir orang yang di penjara itu hanya orang-orang jahat kan. Jadi sekarang saya baru berpikir bahwa semua siapa saja bisa saja kapanpun masuk penjara. Kalau nggak hati-hati, nggak bijak dalam bersosmed, atau pokoknya nggak hati-hatilah kalau nggak ngerti hukum gitu ya. Undang-Undang ITE seakan mengancam kehidupan masyarakat di mana kemajuan teknologi dan media sosial tidak bisa lepas dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Gugat-menggugat dengan menggunakan Undang-Undang ITE seringkali terjadi bukan hanya dilakukan dalam melindungi masyarakat. Justru aturan ini dianggap menjadi alat untuk mengkriminalisasikan seseorang. Iya, Undang-Undang ITE sejak bahkan belum lama semenjak lahir sampai sekarang terus menjerat bukan hanya aktivis
bukan hanya jurnalis, tapi juga banyak sekali masyarakat biasa yang kena. Jadi sekarang over kriminal pada akhirnya. Banyak orang yang dia curhat, dia protes terhadap pelayanan publik, bahkan akhirnya apa? Dia dikriminalkan dengan Undang-Undang ITE. Batas antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik kian tipis. Sejak munculnya Undang-Undang ITE, tak sedikit masyarakat awam yang terlibat aksi saling lapor. Persoalan ketersinggungan bisa berujung di balik jeruji besi.